Di sebuah brankas rahasia di Swiss, legenda berbisik. Tersimpan emas senilai lebih dari 700 triliun dolar AS. Cukup untuk melunasi utang seluruh negara berkembang di dunia. Dan kuncinya, dipegang oleh satu nama, Soekarno. Ini bukan sekadar cerita. Selama puluhan tahun, mitos ini telah memakan korban, melahirkan penipu, dan menyihir para pejabat. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini nyata? Pertanyaannya adalah, mengapa mitos ini menolak untuk mati? Untuk memahami mengapa dongeng semanis ini lahir, kita harus kembali ke era paling panas dalam sejarah Indonesia. Awal 1960-an, Indonesia sedang bangkrut. Inflasi akibat Sanering 1959 masih mencekik. Konfrontasi dengan Malaysia menguras kas negara. Di panggung dunia, perang dingin antara Amerika dan Soviet bisa meledak kapan saja. Di tengah kekacauan inilah, sebuah cerita fantastis mulai beredar di lingkaran elit. Sebuah perjanjian super rahasia yang ditandatangani di Hotel Green Hilton, Jenewa, Swiss. Para pihaknya? Bukan main-main. Presiden Indonesia, Soekarno. Dan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Isi perjanjiannya, menurut legenda, akan mengubah takdir dunia. Transfer kepemilikan 57.000 ton emas ke tangan Soekarno sebagai perwakilan bangsa-bangsa non-blok. Tunggu sebentar. 57.000 ton emas? Jumlah itu lebih banyak dari seluruh cadangan emas resmi yang diakui ada di planet ini. Lalu dari mana datangnya emas sebanyak itu? Mitos ini punya jawaban. Emas itu bukan milik Indonesia. Ia adalah harta gabungan dari dinasti-dinasti kuno di Asia. Harta amanah. Dan Soekarno ditunjuk sebagai sang penjaga tertinggi. The Monetary One. Konon, Kennedy setuju. Sebagai imbalannya, Amerika bisa kembali menautkan dolarnya pada emas, menyelamatkan sistem keuangan global. Sebuah kesepakatan yang adil. Tapi beberapa bulan setelah perjanjian itu, Kennedy tewas ditembak. Dan seluruh jejak perjanjian Green Hilton lenyap ditelan bayang-bayang. Lalu, mana buktinya? Disinilah panggung sandiwara dimulai. Muncul fotokopian dokumen, sertifikat emas batangan, dan surat kuasa dengan stempel-stempel aneh. Tak ada satupun yang bisa diverifikasi oleh Bank Indonesia, Bank Dunia, ataupun pemerintah Swiss. Semuanya ditolak sebagai pemalsuan. Panggung ini semakin ramai saat pasukan pemburu harta karun mulai bermunculan di era reformasi. Ada yang mengaku sebagai ahli waris spiritual. Ada yang membawa koper penuh dokumen rahasia. Ada yang menjanjikan dana talangan triliunan untuk rakyat, asal diberi ongkos untuk mencairkannya di Swiss. Banyak yang tertipu. Dari rakyat biasa hingga purnawirawan. Harapan akan kekayaan instan, membutakan logika. Jadi, apakah semua ini hanya kebohongan? Mungkin. Tapi ada satu fakta yang tak terbantahkan. Soekarno memang sedang memainkan permainan tingkat tinggi saat itu. Ia tahu betul bahwa ketergantungan dunia pada dolar Amerika adalah kelemahan terbesar Barat. Ia secara terbuka menyerukan pembentukan mata uang baru yang didukung emas oleh negara-negara non-blok. Apakah ia benar-benar punya ribuan ton emas? Sepertinya tidak. Apakah ia menggunakan ancaman bom emas ini sebagai alat tawar politik untuk menggerta Amerika? Sangat mungkin. Pada akhirnya, kita harus bertanya, mengapa kita begitu ingin percaya pada dongeng ini? Jawabannya mungkin lebih pahit dari konspirasi manapun. Kita ingin percaya, karena lebih mudah menyalahkan emas kita yang dicuri kekuatan asing, daripada menghadapi fakta kegagalan dan korupsi yang membuat ekonomi kita tertinggal. Mitos ini terus hidup, karena setiap kali rupiah melemah dan utang negara membengkak, dongeng tentang ribuan ton emas di Swiss menjadi candu yang menenangkan jiwa yang letih. Kisah ini penting untuk dipahami. Bahwa di balik setiap mitos besar, ada harapan besar. Namun seringkali, ada keputusasaan yang lebih besar lagi. Dan selama kita masih mencari solusi magis untuk masalah-masalah nyata, pertanyaan itu akan terus menghantui. Apakah kita bangsa yang kehilangan hartanya? Atau bangsa yang kehilangan arah? Beri komentar dan subscribe untuk sejarah menarik lainnya.